baik-baik, sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita memujikan Satukanlah Hati Kami. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat fokus, dapat beribadah dengan baik untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan serius ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lo Jessica, lo tahu nggak kasih itu seperti apa sih? Kasih itu sabar, sayang kepada teman-teman Lose. Nah, kasih ini ada lagunya Lose. Wah, iya kan Lose? Boleh nih kita nyanyi bareng-bareng sama adik-adik di rumah, kita bernyanyi bersama biar kita semua tahu bagaimana cara mengasihi. Begitu Lose? Boleh Lose. Mari adik-adik kita pujikan lagu Kasih. Kasih itu
sabar, tidak suka marah-marah ya Lose, juga sayang kepada teman. Nah, tiba saatnya kita mengakui iman kita. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri dengan posisi yang tegap. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, tiba saatnya kita persembahan. Persembahan dapat ditransferkan melalui rekening gereja. Papa dan Mama di rumah boleh membantu adik-adik untuk transfer, atau adik-adik bisa menyimpan terlebih dahulu uang persembahannya di rumah. Nanti tiba saatnya kita ibadah tatap muka, adik-adik bisa memberikan uang persembahannya kepada gereja. Kita mau pujikan lagu persembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami, Kau telah sertai kami satu minggu ini Tuhan. Tuhan, ini persembahan dari kami yang terbaik ya Bapa. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus, berkati Mama Papa kami, kiranya Kau cukupkan rezeki kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya di tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memujikan kasih sukacita. Inilah
kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa duduk dengan tenang, berdiam dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, lo semua tanya, dalam hal apa sih adik-adik ini merasa sedih sekali? Sedih sampai adik-adik ini menangis. Wah, apa ya kira-kira? Nilai jelek kalian sedih nggak? Sedih ya. Terus habis gitu jatuh kalian sedih nggak? Sedih ya. Terus terlebih kalau dijauhi teman-teman sedih kan? Tentunya ya kita nggak punya teman lagi. Apa ditinggal orang yang kita sayang ya? Ya tentu kita sedih ya. Semua hal itu membuat kita sedih. Tapi Lose juga tanya, dalam hal apa sih adik-adik senang dengan penuh semangat? Nah, pastinya mendapat hadiah ya tentunya ya. Siapa sih yang nggak senang kalau mendapat hadiah? Masa kita Lose dikasih hadiah gitu ya? Lose tolong nggak usah, enggak ya adik-adik ya. Tentu kita senang dan menerima dengan sukacita. Di dalam Alkitab ini adik-adik ada beberapa orang yang sangat sedih. Kenapa ya kira-kira ya? Waktu perkumpulan di dalam perkumpulan ini ternyata lihat ada gambar Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Kira-kira di mana ya? Tapi coba kita lihat lagi. Ternyata ada kelompok lain adik-adik. Ada kelompok lain yang mendatangi juga. Oh, ternyata itu Yudas. Tapi Yudas nggak sendirian pada waktu itu. Ternyata ada prajurit. Ya, ini adalah di mana? Di Taman Getsemani ya adik-adik ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 18 ayat kedua sampai yang ketiga, kita bacakan bersama-sama ya. Yohanes 18 ayat 2 sampai ketiga, kita bacakan perikopnya terlebih dahulu. Yesus ditangkap, ayat yang kedua. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentara, sulu dan senjata. Ternyata adik, Tuhan Yesus mau ditangkap adik. Pada saat itu murid-muridnya tentu aja bingung ya. Ada apa ini kok orang-orang banyak tiba-tiba nyari sama Yesus? Nyarinya pakai senjata-senjata gini. Wah, kenapa ya kira-kira ya? Tapi Tuhan Yesus menyerahkan diri adik-adik. Orang Tuhan Yesus itu tahu bahwa Yesus lah yang dicari adik-adik ya. Tapi murid-muridnya ini juga bingung ya adik-adik ya. Kenapa sih? Ada salah apa Tuhan Yesus? Nah, kenapa juga Yudas ini pergi sama prajurit-prajuritnya? Dan prajurit-prajurit yang tadi tahu bahwa lokasi Tuhan Yesus pada saat itu sedang berkumpul di Taman Getsemani adik-adik ya. Ternyata Yudas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus adik-adik ya, yang kemana-mana sama Tuhan Yesus. Sekarang dia mengkhianati Tuhan Yesus, malah berkumpul dan bersekongkol sama prajurit-prajurit yang tadi adik-adik ya. Pada saat itu murid-murid ini mengikuti bagaimana sih Tuhan Yesus ini, kenapa sama Tuhan ini, padahal ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus sudah sesuai. Nah, murid-muridnya melihat adik-adik dan juga memantau adik-adik. Coba lihat ada gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar di mana pertanda bahwa ada murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus. Betul sekali. Siapa dia? Dia adalah Petrus ya adik-adik ya. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, ini murid-muridnya yang tadi sangat takut ya dia sangat khawatir. Waduh, ini kenapa ya? Ini kenapa ini Tuhan Yesus kok sampai begini? Dan pada saat itu Petrus adalah murid Tuhan Yesus juga, sama seperti Yudas ya adik-adik ya. Tapi Petrus menyangkal bahwa tidak, aku nggak kenal sama Tuhan Yesus. Ini Petrus ini sangat bingung ya adik-adik ya. Kenapa bingung? Karena tahu bahwa Tuhan Yesus akan dibunuh dan disalibkan adik-adik.
Petrus nggak mau juga, sama kayak Tuhan Yesus kalau mati kayak gitu ya dari ya. Murid-muridnya ini sangat ketakutan, pengikut Tuhan pada saat itu sangat ketakutan juga. Waduh, kalau Tuhan kena hukuman, jangan-jangan ini pengikutnya juga ya. Wah, murid Petrus tadi sudah mengelak ya adik-adik ya. Sudah, aku nggak kenal sama Tuhan Yesus, aku nggak kenal, aku bukan pengikut dia. Padahal sebelum ayam berkokok, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa ada seorang murid dari kalian yang akan mengelak dan akan menyangkal bahwa dia mengenal aku. Tapi pada waktu itu Petrus, nggak mungkin, aku ini nomor pertama yang mengatakan dan mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhanku, gitu ya adik-adik ya. Pernah dicatat juga di dalam Alkitab. Tapi tiba-tiba Petrus menjadi nyalinya menjadi ciut adik-adik, tiba-tiba menjadi takut. Nah, yang biasa orang murid-muridnya yang berkumpul sama Tuhan satu persatu mulai meninggalkan Tuhan adik-adik. 3 hari yang lalu Tuhan Yesus ditangkap ya adik-adik ya, dan Tuhan Yesus mati juga adik-adik ya. Dan yang terjadi, Tuhan Yesus, murid-muridnya apa adik-adik? Tentunya murid-muridnya ketakutan adik-adik ya. Yang biasanya ibadah ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, berkumpul dengan sukacita, tiba-tiba muridnya cuma bisa diam di dalam ruangan adik-adik. Di dalam ruangan ini dipastikan semua terkunci adik-adik. Dicek jendelanya terkunci apa enggak, dicek lagi pintunya terkunci apa enggak. Karena pada saat itu pengikut Tuhan Yesus ini dicari adik-adik, supaya tidak ada lagi orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, yang mau mengikut Tuhan Yesus, nggak boleh adik-adik. Tapi murid-muridnya tentu ketakutan, dan salah satunya itu tadi berdoa, berdiam di dalam ruangan, berdoa pasrah ya adik-adik ya. Gimana ini kalau ketangkep? Tapi ada seorang adik-adik datang di tengah-tengah mereka. Ketika waktu itu lihat gambarnya ini, seorang yang bersinar dan bercahaya. Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Coba kita buka di dalam Alkitab ya, di dalam Yohanes 20. Apa yang pertama kali Tuhan Yesus katakan? Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita bacakan perikopnya terlebih dahulu. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sekarang berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Ternyata ada Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Dan ada pengulangan apa tadi? Kalimat apa? Damai sejahtera bagi kamu. Apa ya artinya ini ya adik-adik? Ada yang tahu nggak damai sejahtera itu artinya apa sih? Damai sejahtera itu adik-adik berarti ada perasaan senang, ada perasaan sukacita adik-adik. Karena Tuhan Yesus tahu pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, 3 hari ini murid-muridnya ini ketakutan ya adik-adik ya. Apa yang harus dilakukan? Karena Tuhan Yesus sudah nggak ada. Mereka kayak kehilangan arah gitu adik-adik. Mereka ketakutan, mereka takut. Tapi dengan adanya Tuhan Yesus berada pada saat itu di tengah-tengah mereka, ada sukacita yang baru adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan 2 kali adik-adik yang mengatakan, yang menandakan pada saat itu, udah kamu jangan takut, ini loh aku datang untuk memberi kamu semangat. Supaya apa? Aku adalah Tuhan yang benar, aku adalah Tuhanmu. Aku gak akan kemana-mana ketika kamu senang, ketika kamu sedih.
Tuhan Yesus ada adik-adik. Sama seperti yang murid-muridnya alami hari-hari ya. Ketika murid-murid ini sedih adik-adik ya, karena nggak tahu apa yang mereka lakukan. 3 hari penuh dengan duka cita, sampai kemana-mana mereka takut ya hari-hari ya. Pintu pun terkunci, selalu terkunci. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menguatkan ya adik-adik ya. Nah, murid-murid pada saat itu ketika Tuhan Yesus datang sangat senang ya tentunya adik-adik. Sama seperti hari ini adik-adik ya. Hari ini kita mendengar kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari ke-3 setelah kematiannya adik-adik. Tuhan Yesus datang membawa damai kepada murid-muridnya adik-adik. Hingga saat ini kita juga boleh mendengar firman Tuhan ya adik-adik ya. Sama seperti Tuhan Yesus, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus menjadi murid Tuhan Yesus yang membawa damai dimanapun kita berada. Gimana loh bawa damai ini? Apakah aku harus bawa hadiah kemanapun? Atau aku bawa makanan banyak terus aku bagi-bagi ke temanku? Enggak begitu ya adik-adik ya. Menjadi murid Tuhan Yesus pembawa damai itu murid Tuhan Yesus yang taat firman Tuhan, tidak bertengkar sama papa, sama mama, sama saudara, terlebih sama teman-teman ya adik-adik ya. Membawa damai sama seperti Tuhan Yesus itu menjadi murid Tuhan Yesus yang taat adik-adik. Dimanapun kita berada, kita ingin menjadi murid yang taat. Di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan kita, maupun di rumah kita menjadi orang yang sama, yaitu menjadi anak yang taat, yang belajar firman Tuhan yang baik adik-adik ya. Tidak ada pertengkaran-pertengkaran. Lebih suka mana sih, bertengkar atau menjadi teman yang baik ya adik-adik ya? Tentu kita mau menjadi teman yang baik karena kita nggak boleh, bahkan Tuhan Yesus melarang untuk pertengkaran ya adik-adik ya. Kita harus mengasihi musuh kita, sesama kita. Nah, sama seperti halnya Tuhan Yesus membawa kabar ini kepada murid-muridnya, kita juga harus membawa kabar sukacita tersebut bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit kepada siapa? Ya, kepada teman-teman kita yang mungkin hari ini nggak beribadah, kita ingatkan. Terus kita ingatkan juga kepada papa sama mama bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia adalah Tuhan yang luar biasa dan menepati janjinya. Ketakutan itu boleh adik-adik, tapi kalau sudah ditergenapi oleh firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan, ya Tuhan tidak pernah berbohong ya adik-adik ya. Tuhan menepati janjinya. Sama seperti ketika murid-murid tadi ketakutan, Dia datang pada hari yang ketiga adik-adik untuk menyatakan ketika mereka sedih ada Tuhan ya adik-adik ya. Harus membawa damai dimanapun berada adik-adik. Apakah sulit menjadi murid Tuhan pembawa damai, yang tenang, yang nggak suka berkelahi, terus habis itu sayang sama teman? Sulit apa enggak? Ya, kita mau belajar aja ya, kita mau belajar menjadi murid Tuhan Yesus yang menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Nah, jadi ini ada ayat hafalan, jangan lupa nanti dibantu oleh papa sama mama. Dan jangan lupa untuk mencatat buku catatannya. Kita mau berdoa ya, kita mau akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa kabar gembira yang kami terima ini harus kami sampaikan kepada teman kami, keluarga kami. Ketakutan kami bukanlah ketakutan yang bisa kami atasi sendiri Tuhan, tetapi hanya karena nama-Mu saja kami boleh berani dan berani mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menepati janjinya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mati bagi kami, dan terima kasih juga Engkau telah bangkit bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Jangan lupa untuk melaksanakan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Betul ya Lose? Nah gak kerasa Lose, kita sudah ada di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan terima kasih Tuhan.
kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan adik-adik, ibadah pada hari ini telah selesai. Tunggu adik-adik, jangan skip dulu. Ada apa Kak Yesika? Ada pengumuman habis ini adik-adik. Nah, dengarkan pengumumannya dengan baik ya. Halo adik-adik, bagaimana ini ayat hafalan yang tadi? Gampang atau sudah malah lebih lancar ini? Atau tadi cuma di skip aja nih waktu ayat hafalan. Jadi nggak tahu ya maksudnya ayat hafalannya? Tahu deh. Padahal apa Lesa? Hari ini hari Paskah ada lomba. Lombanya menghafal ayat hafalan dosa. Wah, dapat hadiah lagi nih. Ya pastinya. Dengan cara adik-adik nanti ayat hafalan sekali lagi, terus habis itu direkam. Tapi nggak boleh ada jeda ya Lesa ya. Iya, Nggak boleh di stop-stop gitu. Jadi langsung satu kali pengambilan aja. Ada durasinya Lesa. Iya ada durasinya 1 menit. Nah batas pengumpulannya jam 5 sore nanti adik-adik. Jadi kalau sudah lewat jam 5 sore videonya nggak diterima sama losennya. Oh siap Lesa. Dikirimkannya kemana Lesa? Di guru sekolah minggu masing-masing kelas lose. Oh siap. Jangan lupa ya adik-adik ya. Ayat hafalan masih ada batasnya loh. Masih ada waktunya untuk kalian menghafal dengan baik. Dan hadiahnya sudah juga dipersiapkan menarik ya Lesa. Iya pastinya loh. Oke, selamat hari Minggu.